Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan UKK tahun 2023. Pada penggunaan program MyYop hari ini, kita akan mencoba mengerjakan untuk soal dari PT Manunggal. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasi MyYop, kemudian akan keluar menu Open, Create, Explore, What Student Exist. Kemudian, karena kita akan membuat data awal perusahaan, kita klik menu Create. Kemudian di sini ada Introduction, kita Next. Kemudian masuk ke dalam Company Information. Untuk serial number kita lewati saja. Kemudian kita tap atau bisa menggunakan kursor. Kita isikan company name-nya. Company name-nya adalah PT Manunggal. Untuk alamatnya yaitu Jalan Gatot Subroto nomor 104 Medan. Phone number-nya 061 22 9897. Maksimalnya ada di sini. Untuk alamatnya PT Manunggal @centring.net.com. Jika sudah, kita langsung next. Kemudian current financial year-nya di sini sesuai yang ada di soal, kalian bisa lihat dari tahun transaksinya yaitu 2014. Last month-nya adalah Desember. Kemudian conversion month-nya kalian bisa lihat dari bukti transaksinya. Kalau di PT Manunggal bukti transaksinya adalah Desember. Di sini numbernya kita pilih 13. Jadi untuk accounting information sesuaikan dengan soal UKK pada tahun ini. Ini hanyalah langkah untuk pembelajaran contoh pengerjaan MyYop. Dan next, di sini adalah konfirmasi dari accounting information. Jangan sampai salah. Kemudian next, kita bisa pilih yang I would like to import. Next, nah di sini adalah penyimpanan dari file MyYop yang telah kalian buat atau akan kalian buat. Secara otomatis, MyYop itu menyimpan di local disk C dalam foldernya MyYop 18ED dengan nama filenya adalah PT Manunggal. Jika kalian ingin merubah, kalian bisa klik change. Kemudian contoh kalian ingin menyimpannya di D, kalian bisa klik local D. Kemudian kalian new folder. Folder ini silakan tulis sesuai yang tersesuai dari kesepakatan untuk pengerjaan. Contoh di sini adalah MyYop 12 AKL SMKN Karangpucung. Kemudian kalian bisa open atau kalian bisa enter menggunakan keyboard. Kemudian open sampai dengan masuk. Nah, ini nama filenya. Nama file ini bisa kalian ubah sesuai yang ada di soal atau permintaan dari soal itu tersebut. Untuk bisa saja nama perusahaan underscore nama lengkap atau nama lengkap underscore list dan lain sebagainya. Untuk kasus ini tidak saya ganti, jadi saya langsung save. Nah, otomatis dia akan berubah. Penyimpanan ada di local disk D dengan nama folder yang kita buat tadi dan nama filenya. Kemudian kita next. Kemudian pilih yang kalian center. Langkah selanjutnya jika sudah masuk ke dalam modul MyYop seperti ini, langkah pertama yaitu kita akan membuat akun. Kita lihat dulu di soal untuk daftar akun. Ada di halaman 5. Langkahnya adalah account promise. Jika kalian klik all account, otomatis dia akan keluar
semua kelompok akun mulai dari 1 sampai dengan 9. Jika kalian klik aset, hanya akan keluar kelompok 1 sampai dengan seterusnya kelompok 9. Kita akan membuat headernya terlebih dahulu. Header itu adalah nama akun yang bercetak tebal. Di sini contoh kelompok 1 itu ada 1, 2, 3. Kemudian di bawahnya kelompok 2 itu ada 1, 2. Seterusnya sampai dengan kelompok 9. Kita buat dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kalian bisa klik aset atau kalian di all call juga tidak apa-apa. Kemudian kita mulai dari nomor akun 1-1000. Kalian double klik header yang ada di Mayop terlebih dahulu yang sudah disediakan Mayop. Kemudian kalian new. Pastikan di sini adalah yang bertitik hitam adalah header account, bukan detail account, agar hasilnya nanti akan bercetak tebal. Pastikan account type-nya adalah aset karena kelompok 1. Kemudian account number-nya 1000. Kalian tab atau enter juga bisa. Kalian ketik namanya. Kemudian kita new langsung. Otomatis di header account tertitik hitam, kemudian account type-nya aset, account number-nya yang kedua yaitu investment sudah. New lagi fix asset dengan nomor 3000. Fix asset. Ini salah satu contoh hasil dari kalian membuat headernya. Kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ini ada 2, itu current liabilities dan long term liabilities. Kalian bisa double klik, kemudian kalian view, pastikan header account, kemudian tipenya karena kelompok 2 adalah liability. 1000 tab current liabilities. Ini lagi. Kemudian yang kedua adalah long term liabilities. Ini adalah kelompok 2. Untuk kelompok 3 kebetulan ini nomornya sudah disediakan, tinggal kalian double klik, kalian tulis dengan huruf capital saja maka terlihat bahwa itu adalah buatan kalian. Equity. Oke. Kelompok 4 disitu adalah namanya revenue, kalian double klik, kalian ganti revenues. Ini di oke. Kemudian kelompok 5 itu adalah namanya adalah cost of goods sold, kalian ganti cost of goods sold. Kemudian di situ kelompok 6 namanya adalah operating expense, kalian tinggal double klik ganti operating expense. Oke. Kemudian other income. Di sini untuk kelompok 8 headernya adalah other revenues and expense. Kalian bisa double klik ganti other revenues and expense. Kemudian di oke. Kelompok 9 ganti dengan tax. Kurang lebih ini adalah hasil dari membuat header. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat detail. Detail adalah nama akun dengan tidak bercetak tebal. Kita mulai dari kelompok 1. Kita klik set. Kita membuat petiket itu edit dari undeposited fund. Kita double klik atau klik tanda panah putih ini. Kemudian pastikan di sini ada detail account. Account type-nya adalah bank. Kemudian account number-nya adalah 1110, ganti menjadi petty cash. Dan di oke. Otomatis dia akan masuk ke dalam header yang 1/1000. Lanjut cash in bank, kita edit dari check account. Kalian bisa double klik atau klik tanda panah putih. Tipenya adalah bank, pastikan ini detail. Account number-nya adalah 1120. Check account adalah cash in bank.
Kemudian di situ ada akun marketable securities, kalian bisa new, perhatikan detail, tipenya adalah bank, nomornya adalah 1130, marketable securities. Kalau sudah perhatikan, kemudian ada akun account receivable. Nah, account receivable itu edit dari creditor. Bisa kalian double klik atau klik tanda 8 putih, pastikan di sini detail. Tipenya adalah account receivable, account numbernya adalah 1210, account receivable, dan langsung new untuk allowance. Nah, ini akunnya adalah allowance for tergantung ya, cadangan kerugian utang piutang ada yang dengan nama akunnya adalah allowance for double full debt bersama. Kemudian bisa di oke. Nah, ini adalah hasil kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya employee receivable, kalian bisa new lagi. Pastikan di sini temannya adalah other current asset 1230, employee receivable, new lagi sampai dengan value added tax in. Sementara hasil seperti ini kita bisa new lagi. Kemudian ada stock investment, tipenya adalah other asset, nomor akunnya 2100. Dan kita new, kita buat nama akun dari land sampai dengan equipment akun debt itu dengan tipe fixed asset. Land building accumulation depreciation building, saya singkat. Vehicle accumulation depreciation vehicle equipment accumulation depreciation equipment. Jadi oke, di sini adalah hasil dari membuat akun kelompok 1 masuk ke kelompok 2. Di sini untuk kelompok 2 credit card, kalian bisa new untuk credit card, pastikan di sini detail. Nah, untuk credit card sendiri tipenya adalah credit card.
Dan itu account payable. Nah, account payable sendiri kalian ganti dari trade creditor. Double klik bisa. Kemudian nomor akunnya. Kemudian kalian bisa membuat dari accrued expense sampai dengan dividend payable itu dengan tipe other current liability. Value ST tax of dividend payable. Dan di situ ada PNBN 46 loan dengan tipe long term liabilities atau utang jangka panjang. Masuk ke kelompok 3. Itu ada coming stock, kalian tuliskan saja untuk coming stock, pastikan tipenya equity. Kemudian di situ ada retail earning, kalian edit dari retail earning yang disediakan oleh Mayop, kalian bisa double klik ganti nomornya aja. Retail earning. Dan ada additional in capital, kalian bisa new. Di situ kemudian ada dividen, kalian bisa new lagi. Kemudian untuk income summary kalian edit dari current year earnings. Kalian bisa double klik. Kemudian masuk ke income, kalian new saja untuk kelompok 4 di sini, mulai dari sales sampai dengan sales return. Sales, new, cash collected, new, FP collected, new, sales discount, sales return. Untuk kelompok 4, untuk kelompok 5 sudah tinggal di new, mulai dari cost of goods sold, new lagi, rate paid, new lagi, purchase discount, itu untuk kelompok 5. Untuk kelompok 6 sendiri ini ada beberapa, kalian bisa new, mulai dari advertising expense,
for promotion expense, utility expense, water, telephone, electricity expense, water, telephone, and surface expense, maintenance and repair expense, kemudian debt expense, depreciation expense building, depreciation expense, building, depreciation expense, vehicle, depreciation expense, equipment, insurance expense, safety expense. Untuk kelompok 6, lanjut kelompok 8, disambung mulai dari interest income, dividend income, interest expense, and service charge, gain loss on sales vehicles, gain loss on sales marketable securities. Untuk kelompok 9 sendiri ada satu, tinggal ini income tax expense. Dan kita bisa klik on account. Nah, di sini kita hapus akun yang tidak dipakai. Contoh kelompok 1 ini, kita hapus saja, double klik, klik kanan mouse del, double klik kanan mouse del. Jika membuat daftar akun sudah selesai, kita akan melakukan setup link account. Nah, untuk setup link account sendiri, kita klik dengan klik setup, kemudian link account, kemudian kita pilih account and banking account. Pastikan untuk account and banking account yang atas adalah untuk
current earnings adalah income summary, karena kita tadi edit dari current year earning, kemudian detail earning tadi kita edit dari detail earning. Kalau sudah bisa di OK, lanjut ke link yang berikutnya yaitu sales account. Nah, di sini pastikan account receivables, cash in bank itu sudah menjadi satu kesatuan karena kita edit dari awalnya trade debtors menjadi account receivable dan check account menjadi cash in bank. Kemudian untuk opsi di bawahnya kita bisa lihat di kebijakan penjualan. Contoh, kita buka di kebijakan penjualan. Di sini setiap penjualan akan diperhitungkan PPN, beban transportnya penjualan dibebankan kepada pembeli, kemudian setiap retur itu pengurangan atas piutang, termnya adalah 1/10/30, keterlambatannya ada 1%. Nah, maka dari informasi tersebut, kita perlu melakukan centang dari kalimat charge break, kemudian diskon, kemudian charge for late payment. Untuk I charge back on sale, maksudnya di sini adalah karena di sini ada kata-kata beban transport penjualan dibebankan ke pembeli, otomatis untuk I charge back on sale kita pilih adalah pendapatan angkut. Kita klik, kemudian di kelompok 4, freight collected, pendapatan angkutan. Kemudian I give discount for early payment, karena di sini ada informasi ada termin 1/10 N/30. Otomatis ada diskon atau potongan penjualannya. Kita ngomongin penjualan. Maka kita klik, kemudian pilih kelompok 4, ada sales discount. Kemudian I assign charge for late payment. Kita pilih, di sini ada informasi bahwa keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari piutang, otomatis kita akan mendapatkan pendapatan denda. Kalian bisa klik, kalian pilih, kalau tidak salah kelompok dari 4, ini let's see collected. Nah, kalau sudah bisa di OK. Dan terakhir yaitu setup link untuk purchase account. Pastikan yang atas adalah account payable, yang bawah adalah cash in bank karena kita edit dari trade creditors dan check account. Dan kita lihat di informasi pembelian di sini hampir sama, di mana beban transport ditanggung oleh perusahaan, kemudian ada termin, kemudian ada keterlambatan. Maka kita perlu checklist untuk freight, diskon, dan late payment. Untuk high freight otomatis kita pilih yaitu beban angkut. Kalau penjualan pendapatan angkut, kalau pembelian beban angkut, masuk ke kelompok 5. Di sini adalah freight paid. Kemudian I take discount otomatis adalah purchase discount, kelompok 5. Terakhir I pay charge for late payment otomatis adalah beban denda. Masuk kalau tidak salah kelompok 6. Let's see expense. Ya, kelompok 6. Kita bisa OK. Cara kita cek linknya tadi adalah pastikan karena kita tadi ada memilih cash in bank bercentang, kemudian account receivable bercentang, kemudian tadi ada account payable bercentang, kemudian tadi ada retail earning tercentang, income summary tercentang, sales tadi ada kita pilih freight collected, kemudian ada late fee collected, ada sales discount. Untuk kelompok 5 tadi kita pilih freight paid, kita pilih purchase discount. Kemudian tadi kita juga pilih late fee expense. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan setup pajak. Langkah untuk melakukan setup pajak, karena kita dalam layar, kita pilih list, kemudian pilih textbook. Nah, yang perlu kita gunakan untuk pekerjaan Mayop PT Manunggal adalah NT dan GST. Nah, kita hapus saja pajak yang tidak digunakan dengan cara
di double klik atau klik tanda merah putih, klik kanan mouse, sel. Kemudian lakukan seperti yang ada di video. Oke, kemudian kita edit yang GST ini menjadi PPN atau VAT. Kita double klik, kemudian kita ganti PPN. Boleh VAT, boleh PPN. Ini GOG saja. Deskripsinya karena kita PPN ya pajak tambahan nilai. Tagnya masih GST, rate-nya 10%. Nah ini link account for tax collected, kita pilih fade out. Yang bawah tax paid-nya kita pilih fade in, kelompok 1. Silahkan diingat dan dipahami. Jadi link account for tax collected, setiap penjualan itu ada akun PPN keluarannya, dengan pembelian itu menggunakan akun PPN masukan atau fade in. Kalau sudah bisa di OK dan kita close. Selanjutnya, kalau sudah, kita masuk ke dalam membuat daftar customer. Nah, di sini ada daftar customernya. Langkahnya adalah kalian klik carport, kemudian copy. Kemudian kalau kita membuat customer, otomatis kita klik customer, kita new. Customer name-nya adalah yang pertama ada 4 ya di situ. Pertama toko Benua Jaya. Card ID-nya kalian bisa tag C001. Address-nya kalian bisa ketik sesuai soal. Jalan Gunung Pahari nomor 40 Medan. Ada telepon ya silakan kalian isikan 061 42 89 45. Lalu sudah seperti ini, kita masukkan termnya dengan cara klik selling detail. Kemudian pastikan text code-nya adalah PPN. Kemudian frame-nya ini kalian ganti menjadi NT. Kalian bisa klik tanda anak panah ke bawah ini atau kalian klik aja T di blok aja, kemudian ganti kalian ketik N. Tab. Otomatis dia akan berubah NT. Payment isunya kalian ganti in a given update. Kalian bisa tag diskon D-nya adalah 10, hari diskonnya karena 1/10. Balance due-nya jatuh temponya 30. Diskon early payment, diskon otomatis ada 1%. Monthly charge for late payment, tadi informasi yang ada depan ada keterlambatan itu 1. Nah, seperti ini untuk semuanya, mulai dari toko Benua Jaya sampai dengan toko Kencana. Kalau sudah bisa di new ya. Kemudian toko Serasi tab C002 tab address-nya adalah Jalan Sultan Iskandar Pemuda 32 Medan. Nomor teleponnya ada ternyata 061 788 905. Kemudian selling details, stepnya mengganti NT, payment isunya in a given, di sini 10, 30, 1 menggunakan tab. Next, toko Angel, tab C003 tab, Jalan Serma
Haryono 2A Medan. Tab 061 228 908 masih sama selling detailsnya. NT in a given 10 30 1 next toko Kencana C004, addressnya adalah Jalan Mutia 1 Medan. 061 665 450. Selling detailnya adalah ganti NT in a given 10 30 tab 11. Ini adalah kurang lebih daftar customer yang sudah dibuat dengan di sini urutannya adalah dari abjadnya namanya. Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan untuk membuat daftar supplier. Untuk membuat daftar supplier, kita klik supplier, kemudian kita new, dan kita ketikkan nama. Yang pertama yaitu PT Nusa Indah. Di sini ada 3 ya untuk suppliernya. Yang pertama PT Nusa Indah. Silahkan diisikan card ID-nya S001, alamat Jalan Gajah nomor 4 Medan. Untuk nomor handphone juga silahkan kalian isikan. Lanjut klik buying details, pastikan free text code-nya diganti menjadi NT. Kemudian payment is due-nya ganti ini given of days, terminnya 2/10 N/50, maka diskon dinisnya adalah 10, balance due-nya 50, persentase diskonnya 2. Lanjut untuk supplier yang kedua yaitu PT Dian Persada dengan card ID-nya S002. Kita isikan alamat dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya klik buying details, pastikan free text code-nya adalah NT. Kemudian payment isunya in a given, diskon nya 10, balance due-nya 50, diskon for payment-nya 2. Setelah itu kita membuat yang ketiga yaitu PT Mekar Nusa 2. Dengan card ID-nya S003, alamatnya Jalan Mayur Sasongko 17 Kali Kapuk Medan. Kemudian setelah itu kita klik buying details, free text code-nya NT, payment is due-nya in a given of days, diskon nya 10, balance due-nya 50, diskon for early payment-nya 2. Bisa di oke.
berikut adalah daftar supplier sesuai dengan abjadnya. Kemudian kalau kita klik all cards, isinya adalah customer dan supplier. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal akun. Yang kita isikan adalah tahun 2014 bulan November nggih. Setup balance account opening balance untuk langkahnya. Kita isikan, bisa di tab, bisa di enter untuk ke bawahnya. PT Cash 3 juta, cash in bank 171.925.000, market table security kosong, account receivable-nya 57.200.000. Nah, di sini allowance, di situ kan harusnya kelompok 1 itu bersaldo debit. Maka jika dia bersaldo kredit, kita harus mengetiknya diawali dengan min atau minus atau strip. Min 4 juta. Dilanjutkan sampai dengan kelompok 1 selesai. Masuk ke dalam kelompok fixed asset land. Building. Akumulasi ini diawali dengan huruf min karena tidak sesuai dengan saldo normalnya. Dia dikredit. Diawali dengan min 52.800. Jadi nanti di sini ada 4 akun. Untuk kelompok 1 ada 4 akun yang diberikan tanda min dulu, yaitu allowance, accumulation depreciation building, accumulation depreciation vehicle, dan accumulation depreciation equipment. Masuk ke kelompok 2 dengan saldo normal bersaldo kredit. Jadi nanti jika ada yang di debit itu baru diberikan tanda min. Kebetulan untuk kelompok 2 ini bersaldo normal semua, yaitu kredit. Masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ini adalah kelompok equity bersaldo normal kredit. Jadi nanti jika ada yang bersaldo debit baru dikasih tanda min. Ya, di sini dividen min terlebih dahulu. Masuk ke kelompok 4, yaitu income atau pendapatan atau revenue bersaldo normal kredit.
Untuk sales diskon di sini diberikan tanda min. Masuk ke kelompok 5 yaitu cost of sales, bersaldo normal debit. Masuk ke dalam kelompok 6, diisikan sesuai daftar yang ada di soal, dimulai dari itu advertising expense, jangan sampai kebalik. Silakan diisi yang bertuliskan dengan huruf kapital atau besar. Masuk ke dalam kelompok 8. Kelompok 8 ini other income, bersaldo normal kredit. Jadi nanti jika ada yang di debit maka diberikan tanda min. Kelompok 9 bersaldo normal debit. Mohon maaf, bank service charge harusnya diawali dengan min. Dan income tax expense 16.260.000. Jadi jika terjadi kesalahan dalam mengisi saldo awal akun, contohnya di sini saya memberikan simulasi salah, maka amount left to be allocated-nya tidak 0. Nanti selisihnya itu akan masuk ke akun historical balancing di kelompok 3 yang ada di daftar akun. Kita benarkan terlebih dahulu 16.260.000. Sudah 0 seperti ini, bisa lanjut dengan oke. Langkah selanjutnya, oke, kita bisa dilihat di situ ya. Berikut daftar akun beserta saldo yang sudah diinput. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang, saldo awal utang, dan juga persediaan. Mengisi saldo awal piutang terlebih dahulu, setup, balance, customer balance. Nah, di sini ada beberapa cara. Nanti bisa langsung add cell bisa, atau memilih langsung nama perusahaannya. Contoh di sini toko Benua Jaya. Saya double klik atau klik, kemudian di sini langsung toko Benua Jaya di customer detail, kemudian add cells. Otomatis di situ langsung terpilih toko Benua Jaya, tinggal kita tap, diisikan invoice. Kebetulan invoice-nya tidak ada, dilewati, tap. Tanggalnya jangan sampai salah karena berhubungan dengan potongan.
atau termin pembayaran, saldo awal piutang, sisihkan dengan harga sesudah PPN. Teks code-nya ganti NT, kalian bisa ketik N. Ini adalah contoh dari Ctrl R yang akan kita buat. Oke, kalau sudah bisa di oke, record. Lanjut, yang kedua yaitu toko serasi. Kalian bisa klik customer summary biar kelihatan semua. Kemudian toko serasi, bisa di add cell juga dengan caranya. Kemudian baru memilih toko serasinya. Diisikan invoice, tanggal, saldo, dan pajaknya diganti NT. Kemudian kita akan memasukkan saldo piutang yang terakhir, yaitu untuk toko Kencana. Add cell, pilih toko Kencana, diisikan invoice sampai dengan pajaknya NT. Di sini sudah mendapat congratulation, berarti sudah sama antara saldo awal akun yang kita input sebelumnya dengan sekarang kartu piutangnya. Di sini out of balance amount-nya 0. Jika ada selisih, kemungkinan ada salah pada saat mengisi saldo awal akun ataupun membuat kartu piutang. Lanjut, kita akan mengisi saldo awal utang. Langkahnya di sini ada 2 ya. Langkahnya adalah setup, balance, supplier balance. Hampir sama langkahnya. Di situ yang terisi hanya PT Nusa Indah dan PT Dian Persada. Kita add purchase, pilih PT Nusa Indah. Kemudian kita isikan hari, tanggal, kemudian saldo, pajaknya diganti NT. Selanjutnya yaitu PT Dian Persada. Congratulations, di sini tidak ada selisih antara kartu utang dengan saldo awal akun utang yang kita input sebelumnya. Maka bisa kita close. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat daftar persediaan dengan cara klik inventory. Nah, mohon maaf sebelum kita masuk ke inventory, di sini saya akan menjelaskan jika terjadi kesalahan pada saat mengisi saldo awal piutang, kalian bisa langsung double klik nama customer yang salah, kemudian dihapus transaksi yang salah,
baru kalian masukkan atau entry saldo awal piutang yang benar lagi. Hal ini juga teruntuk untuk yang saldo utang. Kita membuat kartu persediaan, inventory, item list. Di sini ada dua. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Frame dengan SG strip F untuk item numbernya. Kemudian kita klik I buy, I sell, dan I inventory sebagai perusahaan dagang. Cost of sales di sini yang untuk pilihan I buy this sales, I buy this item, kita pilih cost of goods sold. Kemudian income account, kita pilih I sales ya. I inventory, pilih merchandise inventory. Kemudian untuk buying detailsnya yang perlu kita edit hanyalah tax code Wingpok ganti PPN, sellingnya juga diganti PPN. Bisa klik tanda panah bawah atau kemudian double klik PPN. Setelah itu kita new, kita isikan yang SGV atau Samsung Galaxy V. Otomatis setelah itu ada setelah jadi daftar persediaannya, kita akan mengisikan saldonya mulai dari kuantitas sampai dengan harga sampai dengan total 82 juta. Inventory, count inventory kita isikan untuk SGF dan juga SGV 80 dan 70. Setelah itu kita adjust dan pilih di situ merchandise inventory. Continue. Opening balances. Nah, di sini adalah tanggal 1 bulan transaksi 1 Desember 2014. Menunya persediaan atau saldo awal persediaan boleh. Kemudian kuantitinya sudah terisi, unit cost yang perlu diisi lagi. Di situ untuk SGF bisa dilihat di soal. SGV 600.000, jika di tab otomatis dia sudah terjumlahkan, tinggal kita Ctrl R. Berikut adalah jurnal untuk saldo awal persediaan, bisa di OK, kemudian record. Kita bisa lihat di transaksi jurnal juga mulai dari 1 Januari 2014 untuk jurnal yang sudah kita buat. Di sini pastikan tahunnya sudah benar dan tanggalnya. Contoh di sini ternyata ada kesalahan di saldo awal utang. Nah, di sini harusnya untuk PT Nusa Indah itu 18 Oktober 2014, maka kita harus ganti terlebih dahulu. Dengan cara double klik boleh, kemudian kita ganti tanggalnya terlebih dahulu 18 Oktober. Kalau sudah bisa di OK, otomatis editnya akan di bawah jurnalnya. Kemudian jika kita akan mengecek, kita bisa klik account company data auditor, next. Kita pilih tanggalnya dari tanggal 1
Januari 2014 sampai dengan sekarang pun juga tidak apa-apa. 31 Desember 2014 juga apa-apa, di run review. Nah, di sini sudah tercentang hijau semua. Insya Allah setupnya sudah benar. Run review juga sama, finish. No. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu entry jurnal untuk video berikutnya. Terima kasih.